Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa bermanfaat buat hidup Anda. Di pagi hari ini saya sedang berada di sebuah tempat di Pelabuhan Ratu, tepatnya di pesantren Darul Akmal, ya, dimana saya bersama dengan pemimpin pondok pesantren, yaitu kita manggilnya Uwa Asep, seperti itu. Dan pagi ini kita akan membahas sebuah tempat yang menurut saya fenomenal. Karena apa? Di sini tempat banyak santri yang datang bukan hanya untuk belajar tentang agama, tapi juga bagaimana merehabilitasi diri mereka. Di mana ada santri-santri yang memang khusus datang kemari memiliki permasalahan yang berhubungan dengan, ya boleh katakan mental seperti itu, atau mungkin ingin mencari tempat tinggal yang bisa menenangkan hati karena ada permasalahan berupa permasalahan di perkotaan, misalkan judi online, depresi, permasalahan keluarga dan lain sebagainya. Dan dimana wah ini sangat welcome bagi kita yang punya masalah untuk bisa di sini berdiam. Dan yang anehnya juga tempat ini gratis ternyata. Benar-benar semuanya disediakan untuk orang-orang yang ingin dibantu oleh UA ini. Nah, hari ini kita akan berdiskusi dengan UA, kebetulan beliau ada di sini, dan kita akan banyak mengupas tentang tempat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau mungkin bagi Anda yang memiliki permasalahan yang menurut Anda sulit banget dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini kayaknya tempatnya yang bagus banget. Nah, langsung aja kita akan simak perbincangan saya dengan UA. Bagaimana tempat ini bisa nanti Anda bisa jadikan untuk boleh katakan solusi atas permasalahan hidup Anda. Wah, boleh katakan gini, saya ingin bertanya, apakah benar bahwa tempat ini memang menampung orang-orang yang punya permasalahan seperti itu, Pak? Ya, secara umum didominasi begitu. Didominasi. Walaupun ada anak-anak yang ikut bareng di sini, yang sekolah, yang ini gitu. Betul. Cuman mungkin ada keterbatasan secara ekonomi saja. Baik, gitu. Yang membedakan tempat ini adalah di mana memang para santrinya diberi kebebasan untuk datang, dan kalau misalkan mereka merasa sudah cukup, mereka juga bisa untuk meninggalkan tempat ini. Nah, yang menarik, kenapa ini bisa gratis nih, Wak? Soalnya kan begini, kalau yang bayar itu banyak pesantren. Betul. Ya, kalau yang nggak banyak itu yang gratis gitu. Oke. Nah, yang Allah suka itu kan yang keluar dari keumuman. Baik. Jadi ya pada intinya kenapa saya punya itu karena keterpanggilan saya, tidak semua orang itu mampu untuk membiayai berpendidikan di pesantren. Saya akan lebih luas lagi, nggak punya uang pun masih bisa mengikuti pendidikan pesantren gitu. Nah, yang menarik di sini adalah siswa-siswa yang datang di sini adalah mereka yang bermasalah kan, Wak, ya? Ya. Bukan orang yang ingin hanya belajar tapi bermasalah ini. Nah, bagaimana, Wak, memperlakukan, mendidik mereka sehingga mereka bisa, boleh katakan, berubah seperti yang mereka harapkan nih? Ya. Yang paling utama itu begini, saya mencintai mereka, itu aja. Oh, iya. Saya cintai mereka. Kemudian yang kedua, tahapan berikutnya, bagaimana cara berpikir mereka itu lebih baik, terutama juga harus lebih terstruktur. Karena cara berpikir yang tidak terstruktur itu pun jadi problem sebetulnya. Gitu. Baik. Jadi kita coba bangun cara berpikir ya yang ringan-ringan saja cara berpikirnya, tetapi harus memang difahami gitu. Kemudian yang ketiganya baru dari situ nanti ada praktek-praktek amalia, praktek-praktek yang lainnya yang sehingga membangkitkan pribadi untuk betul bahwa diri ini harus berubah gitu. Nah, ini yang menarik karena memang yang datang di sini, bahkan gua pernah bercerita, ada orang yang pernah melakukan tindakan kriminal yang sangat luar biasa, membunuh seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Wak memberikan boleh katakan treatment kepada mereka sehingga mereka ya paling tidak berubah seperti tadi? Ya, yang pertama itu harus muncul kesadaran dari yang bersangkutan bahwa itu adalah sebuah kesalahan, gitu loh. Sadar, dan ini menjadi penyakit batin bagi dirinya. Nah, kalau sudah sadar bahwa dia sedang sakit, ini agak deket sembuh gitu. Tapi kalau sulit sadarnya, ini agak lama nih sembuhnya gitu kan. Jadi yang terpenting membangkitkan dulu kesadaran bahwa ini salah, membangkitkan kesadaran bahwa saya sakit dan saya harus sembuh. Ya, gitu kan. Adakah ritual-ritual tertentu yang harus dilakukan? Sebetulnya
Kalau dibilang ritual tertentu sih iya, karena memang kita menggunakan metodologi suluk ya. Oh, Jadi iya. suluk itu ada amalia khusus yang Hmm. harus kita pakai. Nah, kita amalia khusus itu sehingga diterapkan pada anak-anak. Tetapi saya punya metodologi juga tidak under pressure. Jadi saya hanya benar-benar dituntut kesadarannya. Saya nggak pernah marahin mereka, ayo kamu ikut wiridan, ayo kamu ikut ini, enggak. Tapi ketika saya contohin, kemudian dia dengan penuh kesadaran ikut, nah ini yang baik. Tapi kalau saya paksa, soalnya begini, boleh jadi dia nurut di sini, tapi keluar di sini dia enggak melanjutkan lagi kan gitu. Pak, bagi sebagian orang yang bermasalah kan mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri pada agama itu kan hal yang sulit nih, Wak. Ya. Bagaimana membuka nih bagi saudara-saudara kita yang punya masalah saat ini sangat berat dalam kehidupan, mohon maaf misalkan utangnya terlalu banyak, pekerjaan sulit, terus ya punya kasus kriminal, apalagi sekarang pinjaman di mana-mana, judi online dan sebagainya. Itu gimana ya, Pak? Sebenarnya gini, kata sulit itu kan adalah frame yang dibangun oleh otak kita, gitu loh. Yang namanya sulit. Kalau mengukurnya untuk batasan kita sebagai manusia itu yakin sulit. Tetapi kalau mengukurnya dengan rahmat aku semua mudah. Artinya agama ini memang harus didekati gitu Dekati, ya. betul. Diawali dulu, mau ada keinginan untuk berubah tadi. Sehingga ada begini Mas, ada cerita gini Bang. Ada seorang anak bilang gitu, Pak saya nggak pernah ibadah selama ini. Oh, oke. Gitu. Berarti ini akan sulit sekali bagi saya. Kata saya begini, kalau kamu mengukur pada diri kamu jelas sulit. Tetapi kalau kamu bilang begini, ya Allah saya nggak pernah ibadah kepadamu, tapi rahmatmu lebih besar padaku. Beri saya kekuatan untuk melakukannya. Dan ternyata dia lebih baik, lebih tekun daripada yang sebelum-sebelumnya pernah ibadah gitu. Kebetulan saya sudah 2 malam di sini dan saya menyaksikan di masjid ini mereka berkumpul, mereka mau beribadah, bahkan sholat tanpa disuruh. Padahal kan Wah juga sibuk juga bekerja. Ini suatu hal yang unik menurut saya. Bagaimana Wah bisa menanamkan kedisiplinan, mereka mau berubah padahal mereka ini anak-anak yang punya kasus loh, anak jalanan seperti itu. Nah itu gimana tuh Wah? Ya, saya selalu ingat wasiat guru saya. Dulu pernah saya dibilang, Kang kenapa kan anak-anak kan ya dalam arti anak-anak nakal Iya, gitu. betul. Kenapa nggak dibenteng? Kenapa nggak mereka nggak takut kabur atau nggak takut? Saya bilang, guru saya pernah bilang begini, kalau membuat aturan itu jangan hanya tertulis di selembar kertas, tapi tanamkanlah aturan itu di hati masing-masing. Nah itu yang saya pakai. Ya artinya ya sudah saya tanamkan saja di hati mereka, biarkan semua aturan, semua nasihat semua itu saya tanamkan di hati mereka dan biarkan mereka menyadari nasihat semua gitu loh. Oke. Jadi di sini nggak ada, mungkin bisa di abang lihat pernah nggak kalau pesantren ini tata tertib pesantren gini. Nah di saya nggak ada. Menarik banget. Satu hal lagi yang membuat saya penasaran, Wah ini kan tinggal di sebuah lembah yang boleh dikatakan jauh dan hampir seperti hutan, sangat terisolir lah seperti itu. Sehingga saya berpikir kalau Wah berani menampung orang-orang yang bermasalah, berarti kan Wah ini tinggal bersama dengan orang yang bermasalah, apakah tidak takut? Nah saya ingin bertanya, bagaimana mensiasati hal ini karena bisa jadi orang-orang ini berkhianat seperti itu, ya kan? Ini menjadi pertanyaan. Ada seorang yang merelakan dirinya untuk tinggal dengan orang yang bermasalah, menyediakan makan gratis bahkan seperti itu. Ini di luar nalar sebetulnya. Ada nggak yang melakukan dan ini ada orang seperti ini gitu. Nah gimana tuh, Pak? Memang begitu. Secara manusiawi ya, Bang. Secara manusiawi pasti perasaan itu muncul. Iya. Perasaan itu muncul. Tetapi ya kembali, saya selalu punya pegangan kalau mengukur pada kemampuan kita, yakin saya akan selalu dirundung dengan ketakutan. Iya. Tetapi ketika saya berkeyakinan betul bahwa Allah sudah punya metodologi, punya cara bagaimana menjamin seseorang tentang keberlangsungan hidupnya. Jadi artinya ya sudah, yang namanya kejahatan dan ketidakjahatan sudah berada dalam koridor itu. Kehidupan kematian sudah Allah atur gitu kan. Sehingga saya akhirnya dengan seperti itu ya nggak pernah takut, biasa-biasa aja gitu. Luar biasa. Ini udah kalau dekat sama Allah tuh kayak seperti ini, udah bebas gitu ya, pasrah maksud saya. Nah terakhir nih,
di sini tuh tempatnya boleh katakan juga tidak ada internet sebetulnya, tidak ada jaringan. Benar-benar kalau Anda yang memiliki permasalahan ingin menenangkan diri tanpa ada handphone, tanpa ada koneksi dari luar, ingin benar-benar introspeksi, muhasabah diri, di sini kayaknya tempatnya yang bagus banget. Nah, terakhir nih Wak, buat yang menonton, saran bagi yang punya masalah saat ini, karena saya membaca di beberapa informasi di Jakarta itu hampir 98% warga Indonesia mengalami yang namanya anxiety disorder, 86% mengalami depresi, hampir semuanya masalah intinya. Pesan Uwa nih, gimana buat mereka yang saat ini punya masalah? Karena Uwa kan hidup di sini kayaknya enak banget. Ibadah dapet, ya alhamdulillah tenang gitu. Nah, saran nih Wak buat pemirsa nih. Begini aja, sebenarnya depresi itu muncul, kemudian anxiety juga muncul, kecemasan iya, muncul, kekhawatiran, kesedihan. Betul. Itu bisa muncul hanya karena hati kita yang tidak bercahaya. Hati. Baik, baik. Tapi kalau hati kita itu bercahaya, kita nggak akan bersedih, kita nggak bukan khawatir, karena memang itu pesan Al-Quran. Gitu loh. Pesan Al-Quran begitu. Maka terangilah hati. Pertanyaannya lagi, dengan apa hati itu harus diterangi? Nah, kan gitu. Keren banget nih. Hati itu diteranginya dengan ilmu. Ilmu. Setelah ilmu itu ada, maka setelah cahayanya ada, kemudian biar cahaya itu tetap terang, tidak meredup, itu amalkan. Nah, supaya permanen nih, supaya energinya tidak berkurang, tetapi itu maka bungkus dengan keyakinan. Ilmu amalkan, dibungkus oleh keyakinan, udah top. Keren banget nih, kayaknya harus di quote nih ya. Ada hati yang perlu dikasih cahaya. Mungkin bagi kalian yang saat ini punya masalah, ya kegelapan itu menyelimuti dan butuh cahaya. Mungkin tempat ini yang bisa menjadi penerang buat mengobati atau menyembuhkan permasalahan kalian semua. Perbincangan yang menarik. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa jawab di komen, atau nanti saya akan sertakan nomor handphone dari Wak yang di sini. Kalian bisa langsung untuk kontak, nanti bisa diskusi. Kalau ingin datang, insya Allah welcome banget seperti itu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.